Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Yang sudah Pak Guru sampaikan melalui WA Group, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar secara daring, yaitu untuk materi mendiagnosis kerusakan pada sistem AC atau pada bagian air kondisioner pada bagian kendaraan. Marilah kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan Saudara Arwani untuk memimpin berdoa. Ya, terima kasih Mas Arwani yang sudah memimpin berdoa. Sebelumnya Pak Guru akan lakukan presensi dulu ya. Saudara Anung, Baroto, Bambang, Saudara Beni, Saudari Hanifah. Oh, Hanifah sakit ya? Saudara Setio, Wahyu Anggoro, Saudara Yuli, Saudara Zainal. Terima kasih sekali lagi pada anak-anakku yang saya banggakan. Supaya pagi hari ini kita semangat, mari kita yel-yel. SMK bisa. SMK Negeri 1 Puring luar biasa, luar biasa. Yes. Oke, Pak Guru akan melanjutkan ya untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini ya, yaitu kita akan mempelajari KD 3 dan KD 4 di dalam sistem AC. Sebelum masuk ke sana, ya Pak Guru dulu sudah sampaikan. Jadi sistem AC di dalam suatu kendaraan, ya walaupun ini merupakan suatu kelistrikan tambahan atau bisa dikatakan itu tersier kalau dalam kehidupan seperti manusia. Karena kelistrikan ada 3, yaitu yang pertama sistem engine, yang kedua adalah sistem body, dan yang ketiga adalah sistem tambahan. Nah, AC ini termasuk dalam sistem tambahan. Kenyataannya di lapangan bahwa sistem AC itu sangat penting sekali. Kenapa? Untuk kenyamanan. Karena pada saat musim hujan pun penting AC, panas pun sama. Itu makanya pentingnya sistem AC. Di dalam sistem AC, ya karena kalian adalah calon dokter-dokternya otomotif, dan kita di materi untuk di kelas 12 ini, kita akan pelajari. Setelah kalian sudah paham kemarin bagaimana cara kerja perawatan ya komponen dalam sistem AC, kita akan bagaimana mempelajari di KD 318 ini adalah mendiagnosis kerusakan di dalam sistem AC. Kemudian KD yang keempat di 418 itu perbaikannya. Nah, kalau sudah tahu ya harus bagaimana solusi dalam memperbaikinya di dalam sistem AC itu. Dan indikator pencapaian IPK-nya di dalam ini Pak Guru kan ada 4. Yang pertama, analisis kerusakan komponennya itu apa sih yang menyebabkan sistem itu tidak bekerja? Oh bisa, misalkan kompresor, oh bisa di kondens dan sebagainya. Kemudian yang kedua, merumuskan solusi perbaikan pada sistem AC. Bagaimana sih solusinya di dalam perbaikan itu? Nah, kita lihat apakah perlu digantikan, apa cukup kita bersihkan, apapun kita harus perbaiki. Dan yang ketiga, menunjukkan letaknya di mana sih adanya kerusakan di dalam sistem AC itu. Misalkan AC tidak bekerja, oh itu langsung pada bagian kompresor, jangan. Tapi kita harus teliti dengan SOP-nya. Dan yang keempat, mengatasi perbaikan. Ya, kita atasi. Kalau kompresor misalnya mastiklatnya ya, gimana mastiklat itu kita perbaiki. Setelah kita bisa mendiagnosis dan sampai memperbaiki, harapannya bagaimana nanti dan kalian bisa mendiagnosis. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab nanti dengan teman, nanti kalian mendapatkan solusinya bagaimana untuk perbaikannya. Dan yang ketiga, dengan diskusi tadi nanti kalian bisa menunjukkan kerusakan secara betul ya, dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, dapat mengatasinya, solusi-solusi. Setelah kalian dapat mendiagnosis, kalian itu bagaimana untuk
nantinya bisa memperbaiki dan menguji sehingga baik dengan benar. Sebelum ke sana atau mendalami materi ini, ya, Pak Guru akan memberikan pancingan, stimulus, ya, video-video. Nanti ada 3 video permasalahan yang sering terjadi di dalam sistem AC. Oke, video yang pertama. Yaitu mendiagnosis permasalahan di dalam sistem AC. Jadi yang pertama di sini adalah bagaimana suhu di luar dan di dalam kabin maupun di luar kabin pada bagian sistem AC. Kalau di dalam kita cek menggunakan manometer, kita masukkan pada bagian hembusan evaporator di bagian blower. Nah, berapa suhu yang ada pada bagian dalam, ya, suhu dalam. Oh, ternyata suhunya terlalu rendah. Kita lihat di bagian depan. Nah, kita menggunakan melihat pada alat manometer berapa tekanan suhu pada bagian tekanan rendah maupun tekanan tinggi. Ya. Itu pada bagian video yang pertama. Kemudian di video yang kedua, ya, di video kedua ini perhatikan anak-anak dengan baik, ya. Masih bisa mendengar ya dengan baik ya. Dan video terdengar jelas ya. Dapat kalian terima dengan jelas ya. Oke, ini yang kedua, menggunakan manometer. Ya, menggunakan manometer. Nah, manometer ini yang kita gunakan, alat yang digunakan dalam sistem AC. Nah, setiap menggunakan manometer jangan lupa mesin dihidupkan dan AC juga harus dihidupkan. Yang biru itu adalah saluran tekanan rendah, yang merah itu adalah manometer untuk saluran tekanan tinggi. Saluran tekanan tinggi itu dari kompresor sampai ke katup ekspansi. Kalau tekanan rendah itu yang dari evaporator sampai ke bagian, oke, paham ya? Pada bagian video yang ketiga ini nanti ada permasalahan. Saat di AC di-on-kan ada suara aneh. Ada bagian depan atau di bagian kompresor. Kita lihat. Nah, kalau kita mau menghidupkan AC, mesin kita hidupkan. Kemudian saklar AC kita on-kan. Nah, itu di bagian kompresor ada suara yang aneh. Ada suara kasar. Ya, ada suara kasar di bagian AC-nya. Kemudian dari stimulus, dari video yang Pak Guru sampaikan, nanti Pak Guru akan melakukan bagian kelompok untuk mendiskusikan, ya, mendiskusikan pada bagian permasalahan yang terjadi di bagian sistem AC. Kerjakan melalui lembar LKPD ini. Silakan bekerja dengan baik, kerjanya itu kelompok. Tapi harapannya silahkan kalian tidak mengandalkan temannya si A, si B dalam kelompok itu. Tapi kalian betul-betul kolaboratif, kerjasama dengan baik. Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Ya, jadi yang pertama, jadi seorang mekanik untuk mendapatkan adanya keluhan dari customer, ya, yaitu dari konsumen, misalkan kok mobilnya tidak dingin, kalian harus menganalisis dengan baik, jangan langsung mengvonis. Oh, misalkan nanti pada bagiannya apa sih yang melamikan itu. Jadi kalian harus kan pada bagian itu dengan baik. Jadi ini formnya, jadi nanti kalian bisa itu juga ya di bagian sini untuk lembar pengerjaannya. Jadi silakan kalian tuliskan kelasnya berapa, enumerasi berapa, akan diisi ya di bagian situ tugas diagnosisnya. Adanya
AC yang tidak dingin itu penyebabnya sangat banyak. Ya, penyebabnya sangat banyak. Jadi jangan sampai bilang, wah itu kompresornya. Jangan, ya. Jadi kalian harus teliti, ya, mendiagnosisinya, komponennya apa yang mengalami kerusakan itu. Jadi jangan sampai langsung kalian vonis kalau AC tidak dingin kompresornya rusak. Padahal kompresor mahal, anak-anakku. Ya, kalian ganti ternyata tidak jadi. Wah, itu kan mengecewakan. Ya, jadi di bagian situ kalian harus teliti. Oh, gunakan alat. Ya, gunakan SOP-nya yang betul, urut-urutannya, runtutnya bagaimana. Dari hal-hal yang paling kecil. Oh, misalkan cek kompresornya. Jelas, karena sistem AC akan kerja dan tidaknya pertama adalah di bagian kompresor. Oh, kompresornya bagaimana? Kalau memang mengalami kerusakan, apa yang mengalami kerusakan itu? Apakah magnetic switch-nya? Apa kumparannya? Atau pada bagian olinya yang kurang? Itu harus kalian kan dengan baik. Semangat ya. Jadi jangan, wah itu kompresornya ganti Pak, Bu, ini jelas kompresornya. Ah, ternyata salah ya. Jadi yang kedua, dalam melakukan analisis ya, yang benar dulu, oh salurannya refrigerantnya bagaimana? Ah, refrigerantnya. Kamu bisa lihat di gambar sini, ya kan? Ini adalah gambar sirkulasi terjadinya secara kerja sistem pendingin, ya. Cara kerja sistem pendingin. Pada bagian ini adalah yang maksudnya adalah AC. Ya, kalau yang merah itu adalah saluran tekanan tinggi yang merah. Dari kompresor keluar sampai pada bagian katup ekspansi. Ini yang dinamakan saluran tekanan tinggi. Prosesnya terjadinya namanya kondensasi. Nah, kalau yang biru ini saluran tekanan rendah. Komponen utama adalah evaporator, evaporasi, kondensasi terjadi perubahan dari gas cair. Kalau dari evaporasi dari cair menjadi gas kembali. Paham ya? Oh, bisa rectifier dryernya tersumbat, ini yang dari kondensor sampai ke katup ekspansi. Oh, bisa selang tekanan rendahnya, ya, spot pengisian refrigerantnya tersumbat. Nah, penyebabnya apa? Kotoran. Nah, bisa. Oh, katup ekspansinya tidak bisa mengkabutkan dengan baik, tertutup. Ya, karena katup ekspansi itu ada pada bagian yang namanya katup orifice tube, katup yang kecil, sehingga diberikan tekanan pemampatan yang tinggi dari kompresor akan menjadikan keluar dengan tekanan yang bentuk kabut atau gas. Nah, contohnya misalkan kalau kalian melakukan penyemprotan di sawah. Pernah kalian membantu orang tua di sawah? Pernah? Anung pernah? Agung? Jenal mungkin? Apa? Pengalamannya apa? Nah, ya betul. Jadi saat kalian memompakan, ada tekanan tinggi, kemudian kannya dibuka, melalui lubang kecil di bagian itu, terjadi apa? Pengebutan. Ya. Pengebutan. Gambarnya seperti itu. Cuma ini adalah bentuknya gas refrigerant. Oh, bisa tersumbat, bisa katup ekspansinya, selangnya, kompresornya. Nah, jadi kalian harus teliti. Paham ya? Oke. Yang ketiga, ya, AC bekerja normal, tapi tekanannya tinggi. Baik tekanan rendah maupun tekanan di atas spekasinya. Itu juga ada permasalahan, ya. Ataupun juga mobilnya dalam kabin dingin, terasa dingin sekali. Atau mungkin kompresornya dalam keadaan yang baik, tapi kerusakan ada estimasi yang lain, bisa evaporatornya, dryernya, blowernya, atau ekspansinya, atau pada bagian termostatiknya, pengontrol suhunya, ya, sehingga akan kerja di bagian AC itu. Kemudian dalam melakukan analisis kita menggunakan manometer gig. Ini alat, nggak bisa gas itu hanya bisa dilihat. Oh, kayak akeh, nggak bisa. Ya. Oh, itu olinya kurang, nggak bisa. Kita melalui manometer gig. Ya. Tekanan standar yang normal bagaimana? Ini ada, ya kan? Kan rendah itu sekian, 25,1 sampai 29 PSI. Kalau di barnya 1,5 sampai 2. Oh, tekanan tingginya terlalu tinggi.
Ya, bisa saja. Paham ya? Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Oke. Ya, ini kerusakan yang lain. Ya, kerusakan lain. Ada bagian komponen. Ya, bisa di bagian kondensor. Kondensor, tahu ya kondensor kemarin? Kondensor itu letaknya di bagian depan, berimpitan dengan radiator. Tapi fungsinya beda. Kalau pada bagian radiator air, jeronek sirip-sirip, nggak mendinginkan. Tapi kalau pada bagian kondensor, kan jeronek gas refrigeran yang diberikan tekanan tinggi dari kompresor. Dan salurannya hanya satu, ya, ada input dan outputnya. Beda dengan pada bagian radiator. Kalau radiator banyak sirip karena untuk meradiasikan panas. Nah, kondensor, ya, kondensor ini bisa permukaannya banyak debunya. Karena di depan kan sering kita berhubungan dengan debu di bagian saat kita menggunakan kan, makanya biasanya dibersihkan, ya. Atau mungkin pada bagian kebocoran refrigerannya. Nah, penting karena dia menggunakan logam berkarat, ada kebocoran. Satu misalkan titik aja yang namanya gas itu pasti keluar. Yang kelihatan air lah, air ada sedikit yang kan kelihatan netes lama-lama, ya kan? Apalagi gas yang punya itu tekanan. Kemudian kipas, ya, pada bagian kipas, ya, yang tidak berputar. Ya, ini kalian bisa lihat ini, misalkan kita klik di sini, ya, di bagian kompresornya. Nah, ini seringnya terjadi kerusakan pada bagian kompresor AC, ya, pada bagian kompresor AC. Oke, jelas ya? Contoh videonya pada bagian kompresor, nah, pada bagian kompresor, bagian kompresornya, ya, bagian kompresornya. Kompresor jelas karena dia fungsinya adalah mensirkulasi zat pendinginnya. Bisa magnetic switch-nya, suara kompresornya tidak normal, ya, suaranya berisik atau gas kecil pada bagian itu yang mengalami kebocoran. Ini videonya. Kalau di bagian kompresornya, ya, di bagian sistem AC, oh, kan pada bagian kompresor. Nah, itu kompresor. Konvensor itu diputarkan melalui putaran mesin, ya. Nah, kita lepaskan. Itu kalau mau ngecek kompresor, tensionernya dulu dilepaskan, ya, dilepaskan. Nah, itu sebagai bearing atau bearingnya alami kerusakan. Nah, itu contohnya adanya kerusakan pada bagian bearing. Kita lepas, nanti kita gantikan. Nah, ini saat melakukan, nah, kita menggunakan momen impact udara. Kita buka dulu pada bagian covernya yang menghalang-halangi, ya. Nah, setelah itu kita buka pada bagian ini. Nah, nanti itu bagian kompresornya. Nah, kompresornya itu mengalami kerusakan. Itu pulih, depannya ada bagian magnetic flux atau bagiannya namanya kopling magnet, ya. Kompresor bisa bekerja melalui putaran mesin. Ya, saat nanti di on kan, nah itu ada suara kocak. Ah, ada suara aneh, itu berarti mengalami kerusakan pada bagian bearing, ya, di bagian. Nah, setelah kita bongkar, nah, itu namanya sepulnya, magnetnya. Nah, itu ada kabel kumparan yang nanti menuju satu ke massa, satunya ke saklar. Nah, jadi saat terjadi kemagnetan, itu akan tertarik, klak. Nah, itu pulihnya. Pulih itu akan selalu berputar. Selama mesin dia hidup, dia akan selalu berputar. Nah, itu platnya, kontak platnya. Nah, kontak platnya. Jadi setelah nanti ada kemagnetan, di bagian magnet itu, dia bergesekan antara pada bagian magnet yang menarik pada bagian magnetic plat. Sehingga
akan menyebabkan pada bagian kompresor akan bekerja. Nah, kita pasang kembali. Setelah kita pasang kembali. Bisa kita tidak perlu melepas ada bagian situ, ya. Tapi kita lepas di bagian magnetiknya. Hanya kalau kita melepas seperti ini, kita tidak perlu membuang zat refrigerant, ya, yang ada di bagian sistem, karena ini yang mengalami kerusakan pada bagian apa? Tuh dilihat di bagian situ itu bagian magnetnya, ya, bagian magnetnya. Dan bagian itu mengalami kerusakan. Itu kita pasangkan kembali, ya, kita pasangkan kembali. Itu di bagian kerusakan, misalkan adanya suara yang aneh, ya, pada bagian kompresor, bisa pada bagian bearingnya atau pada bagian magnetik katanya. Kemudian pada bagian katup ekspansi, ya, di bagian katup ekspansi. Nah, di bagian katup ekspansi, kita cek, ya, kita periksa menggunakan manometer gig ini. Yang biru adalah saluran tekanan rendah, kemudian yang merah untuk saluran tekanan tinggi. Nah, berapa spekasinya? Kita harus tahu berapa spekasi yang ada di bagian saluran rendah maupun saluran tekanan tinggi, karena itu akan mempengaruhi nanti terhadap kerja dari sistem AC. Dan setiap kita akan melakukan menggunakan manometer ini untuk mengetahui tekanan rendah dan tekanan tinggi, jangan lupa, karena kompresor AC bisa bekerja melalui putaran mesin, maka mesin harus dihidupkan. Setelah dihidupkan, on-kan tombol kompresor. Nah, itu yang dipasangkan, ya, pada bagian saluran tekanan tinggi, ya, yang dari kondensor ke bagian sampai katup ekspansi. Ya, dari kompresor, katup kondensor, kemudian dryer, kemudian pada bagian katup ekspansi. Nah, itu fungsinya nanti untuk menyenai atau apabila adanya kebocoran pada bagian saluran. Ini harus dalam kondisi baik pada bagian saluran tekanan tinggi maupun tekanan rendah, ya. Kita tahu spekasinya tadi, ya, pada bagian saluran tekanan rendah maupun tekanan tinggi. Nah, sekarang ke bagian evaporator, atau pada bagian rectifier dryer dulu. Kita lihat di bagian videonya, ya, di rectifier dryer ini. Nah, itu bentuknya dalamnya di bagian rectifier dryer. Rectifier dryer itu terletak antara katup ekspansi dengan kondensor, ya. Dia fungsinya adalah membersihkan kotoran sebelum masuk ke bagian katup ekspansi, itu akan dibersihkan dulu, ya. Nah, dalamnya ada bisa sebagai penyefilter atau kotoran supaya tidak menyumbat nanti pada bagian katup ekspansi atau ke saluran sistem AC, ya, pada bagian sistem AC. Letaknya di bagian depan, di bagian kabin depan, ya, di bagian kabin depan. Jadi sistem AC itu ada letak yang di dalam kabin dan di luar. Kalau yang di luar, ya, salah satunya adalah pada bagian rectifier dryer. Paham, ya? Jadi ada yang tanya, mungkin silakan. Oke, jadi rectifier dryer itu fungsinya membersihkan kotoran yang tersumbat, ya. Di dalamnya ada batu silika rectifier sehingga akan memfilter sehingga kotoran tidak menyumbat, salah satunya di bagian katup ekspansi. Ya, jadi di bagian magnetic flux itu, dari saat AC kalau dihidupkan, magnetic flux itu kadang slip. Artinya kadang hubung, kadang tidak. Itu namanya slip, ya. Kalau slip, apa sih yang terjadi? Gak akan memutarkan atau kompresor tidak akan bekerja. Karena harus kuat, ya. Yang namanya pada bagian magnetic flux dengan pada bagian magnet itu yang menempel pada bagian puli sehingga ikut berputar dengan kuat. Sehingga akan memutarkan hingga memampatkan atau kompresor akan bisa bekerja.
Diagnosis dalam sistem ini kita bisa menggunakan manometer. Di mana cara penggunaannya? Pada bagian manometer ini sambungan selang tekanan rendah itu berwarna biru. Ini warna biru. Nah, yang warna merah itu adalah saluran tekanan tinggi. Kemudian setiap kalian akan menggunakan manometer, pada bagian nempel ini pasangkan pada saluran tekanan tinggi yang merah, biru pada saluran tekanan rendah. Jangan lupa mesin harus hidup. Gak ada yang namanya kompresor bisa hidup tanpa melalui putaran mesin. Ya. Kemudian keran. Nah, di sini ada keran, tekanan rendah maupun tekanan tinggi. Kalian buka. Nah, kemudian dibaca jarum penunjuk pada bagian analog di bagian manometer ini. Berapa tekanan tingginya, tekanan rendahnya. Tergantung kita penggunaan manometer gig ini. Kita untuk melihat tekanan tingginya berapa atau tekanan rendahnya ada di situ. Nah, ini cara pembacaannya. Jadi jarum manipul gig ya, jarum manipul gig pada posisi normal, tekanan rendahnya 1,5 sampai 2 kilogram per sentimeter persegi. Kalau dalam PSI 21,75 sampai 29 itu standar normal. Normal ya. Sekarang tekanan rendah. Tekanan tinggi berapa? Nah, kita baca bareng-bareng. 15 sampai 17 kilogram per sentimeter persegi. Biasanya berapa? 217 sampai 246. Oke, lanjut ya. Zat refrigeran kurang. Kurang. Tadi kan tahu spekasinya, ya kan? Kalau 0 sampai 0,8 sampai 1,0 itu berarti kurang. Tahu tekanan rendah, tekanan tinggi 7 sampai 10 itu juga kurang. Nah, tadi 15 sampai, paham ya? Dong ya, ini ada tulisan L low, tekanan rendah, high, tekanan tinggi. Tekanan berlebihan, wah, mangan kaken yora main mas, ya kan? Jadi yang baik adalah yang pas. Sama di sistem AC, tekanannya kurang yora main, lebih yora main. Yang baik adalah normal. Ini biasa saja terjadi tekanannya berlebihan. 2,5 sampai 3,5 kilogram per sentimeter per 20 sampai 25. Ini terlalu over. Nah, biasanya kasus seperti ini itu terlalu banyak gas refrigerantnya. Dampaknya apa? Wah, kompresornya biasa tak. Hidup mati seperti itu, ya. Nah, nggak normal. Ini dampaknya biasanya kalau terjadi tekanan yang berlebihan. Kemudian tekanan kompresor kurang baik. Ya. Kita tahu kompresor adalah bagian yang mensirkulasikan dalam sistem AC yang memanfaatkan tekanan pada bagian zat refrigeran. Kalau tekanan kompresor kurang baik, ya sirkulasinya nggak baik, kondensasi evaporasi dalam sistem AC nggak akan bisa jalan. Penyebabnya apa? Nah, biasanya anak-anakku, jelas ya? Masih jelas ya? Masih jelas? Oke. Kalau nanti tekanan kurang baik, tekanannya menurun, dulu kamu udah pelajari juga tekanan kompresi. Wah, tekanan kompresi mesin, kalau tidak sesuai spekasi terjadi apa? Nah, terjadi yang namanya pincang. Kenapa? Tekanan kompresi yang bahkan tidak hidup kalau dalam mesin. Nah, di sini sama. Kalau tekanannya kurang baik, tidak bisa memanfaatkan zat refrigeran, ya makanya nanti pengkabutan, kondensasi tidak bisa kerja, evaporasi juga tidak bisa kerja. Nah, penyebabnya apa?
umumnya adalah oli yang kurang. Lah bagaimana menambahkan olinya? Kan tentunya ada pertanyaan. Ya, betul yang ditanyakan Saudara Agung tadi, betul. Jadi bagaimana solusinya, ya kan? Kalau kompresor mengalami pengurangan tekanan, kalau kamu lapar bagaimana? Makan, ya kan? Solusinya mah ben apa mendapatkan energi. Loh, si kine saluran tekanannya atau pada tekanannya mengalami kurangan. Kalau dulu kamu praktek menggunakan tekanan kompresif, kamu cek, wah tekanan kompresif, tambahkan oli, ya kan? Kalau ditambahkan, kamu cek lagi tekanannya karena sama. Cuma bedanya menambahkannya kalau di sini melalui manometer. Nah, kita vakumkan, kita pasangkan, ya, kita pompakan nanti. Jadi di sini yang tengah selang warna kuning itu nanti yang akan dihubungkan melalui gelas pengukur pada bagian oli. Jadi diukur bedanya. Karena hanya sepersekian cc, tidak terlalu banyak oli yang dibutuhkan di dalam kompresor. Silakan yang lain. Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Nah, ini itu jadi kasus lagi. Ada air ya, di dalam sistem AC. Sistem terdapat air. Kita tahu air merupakan berat jenis pada bagian yang namanya kimia yang paling mempunyai kerapatan yang paling tinggi. Air ditambahkan dengan campur dengan oli, dia di bawah. Ngajak juga sama. Ini akan menghambat terjadinya sirkulasi dalam sistem AC. Kalau terdapat adanya air di dalam sistem, biasanya kita lihat itu di si gelasnya. Kalau terjadi seperti apa caranya? Kita pompa vakum, kita bersihkan melalui pompa vakum. Supaya tidak ada air yang ada di dalam sistem AC. Baik di selangnya, baik di bagian saluran penghubungnya, di bagian kondensore, di evaporatornya. Kita bersihkan, kita pompa menggunakan pompa vakum, dikeluarkan sampai bersih. Ya. Kalau masih terdapat yang namanya air di dalam sistem AC, itu akan menyebabkan penyumbatan, ya, sehingga sirkulasi tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, pertanyaan bagus. Guru hari ini sangat betul. Gimana caranya Pak memasangkannya? Ya. Dari dalam menggunakannya nanti, kalau kalian memasangkan vakum, pompa vakum, ya selang kuning ini kita hubungkan pada bagian PA, ya. Kemudian saluran yang keluar kita hubungkan supaya tidak kotor, kita gunakan misalkan botol, ya. Mesin kita hidupkan, ya. Kita buka keran pada bagian misalkan saluran tekanan tinggi dulu supaya bersih. Atau pada bagian saluran tekanan rendah. Ya sangat bagus Mas Beni yang tadi bertanya pada bagian permasalahan adanya air pada sistem AC. Terus ini menunjukkan ukur saat sirkulasi berjalan, ya. Kemudian ini pada bagian tabelnya tekanan rendah, tekanan tinggi, ya. Kemudian penyebabnya bagaimana dalam sistem AC, ya. Tinggi terlalu, tinggi semua, kipas pendingin tidak berputar, udaranya sangat panas, ya kan? Dasarnya terhambat, zat pendingin terlalu banyak. Tekanan rendah, tekanan rendahnya rendah. Apa yang menyebabkan zat pendingin? Kebocoran. Nah, nek bocor nang bagian mana? Ya kan? Normal. Tekanan rendahnya rendah. Ya. Kemudian tidak sampai vakum. Nah, ini blowernya bermasalah. Paham ya? Oke. Jadi nanti silahkan ya. Kalian kerjakan pada bagian ini. Jadi nanti kalian bisa menggunakan LKPD itu untuk mengerjakan tugas yang Pak Guru sampaikan, ya.
silakan dikerjakan dengan baik ya di bagian ini ya, dari video yang ada ataupun pada bagian soal ini. Nah, setelah nanti kalian sudah kerjakan, kalian bisa nanti kumpulkan ya, kumpulkan. Kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa membuka modulnya ya, di bagian modulnya ya, di bagian modul sistem AC ini ya, di bagian modulnya. Ini di bagian lembar modulnya ya. Jadi kalian bisa buka ya di modul yang sudah Pak Guru sharekan ya, untuk modul mendiagnosis memperbaiki kerusakan di dalam sistem AC atau sistem air conditioner itu ya. Jadi di situ kalau kalian tadi lupa, di situ bisa dibaca ya. Di dalam modul ini nanti, atau buka di bagian link internet ya, pada bagian link internet ya, yang Pak Guru juga berikan ya, di bagian link internetnya. Silakan kalian kerjakan sebaik mungkin ya. Kalian harus tetap semangat ya. Sebelum mengakhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya, Pak Guru akan merefleksikan ya di bagian sini. Silakan, ada yang mau merefleksikan? Oke, jadi intinya di dalam belajar sistem AC ya, karena sistem AC ini adalah bagian dalam suatu kendaraan yang sangat dibutuhkan untuk kenyamanan dalam kendaraan. Silakan untuk selalu merawat ya, sehingga kerusakan-kerusakan dalam komponen ya itu dapat teratasi ya, sehingga atau tidak terlalu berdampak kerusakan yang fatal. Dan kesimpulannya ya, kesimpulannya pada bagian sistem AC ini, harapan Pak Guru yang pertama, setelah materi Pak Guru sudah sampaikan, kalian lebih paham. Nah, ini sebagai bekal kalian ya. Kalau sistem AC tidak bekerja, bagaimana sih kalian di dalam untuk membetulkannya? Mulai dari kalian mendiagnosis, menentukan letak komponen kerusakannya, kemudian kerusakan pada komponennya, kemudian penentukan cara perbaikannya. Apakah perlu digantikan ataupun hanya diperbaiki. Pertemuan yang akan datang nanti dalam kita melanjutkan pembelajaran daring di dalam sistem AC ini melalui Google Meet ini, kita akan melanjutkan bagaimana menguji ya sistem AC yang sudah kalian lakukan. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Dengan harapan apa yang kalian pelajari untuk materi sistem AC ini dapat berjalan dan kalian dapat menimba ilmunya dengan baik, sehingga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan ya akan terwujud ya. Dan Pak Guru selalu ingatkan, walaupun dalam suasana COVID-19 ini tetap semangat ya, tetap semangat untuk jaga kesehatan dan semangat dalam belajar, sehingga apa yang kalian cita-citakan sebagai orang yang berguna, orang yang berhasil akan terwujud. Nah, sebelum kita tutup doa, mari kita yel-yel dulu. SMK bisa. SMK Negeri 1 Puring, luar biasa, luar biasa. Sekian kurang lebihnya dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.